Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 5 Bab 2 Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Ustazah Ningsih. Anak-anakku, mari sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman. Amin. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mengetahui kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Internalisasi Islam pada pembelajaran hari ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 136. Baiklah anak-anak, kita memasuki pembahasan materi kedua di subbab pertama, yaitu tentang mengenal Asmaul Husna. Anak-anakku semua, kalian masih ingat tidak ya bahwa berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, jumlah Asmaul Husna semuanya ada 99. Akan tetapi yang kita bahas di kelas 5 ada 4 Asmaul Husna. Di antaranya 1. Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri. Dan Al-Ahad, Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Apa ya maksudnya? Maksudnya, Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Kematian bisa menimpa siapa saja. Bisa terjadi di usia tua, muda, atau saat bayi. Kematian merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh makhluk ciptaan Allah. Sekarang, apa ya hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Mumit? Hikmahnya, 1. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak bersikap sombong, selalu menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Dan selalu banyak berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun berada. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Maksudnya, Allah senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati anak-anak. Allah adalah sumber dari segala yang hidup. Sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifatnya yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami pengurangan, perubahan, kerusakan, atau peniadaan. Hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Hayyu. Kita diharapkan tidak bersifat sombong dengan menyadari bahwa kita hidup sementara. Selalu menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Banyak berbuat kebaikan dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan ibadah lainnya. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Maksudnya, Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah adalah zat yang menciptakan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Allah terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan dari siapapun, termasuk kita manusia. Hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum. Diharapkan kita menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak yang bekerja keras. Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Ahad. Maksudnya, Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Tidak ada satupun yang menyamainya. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
Tuhan seluruh alam, Allah tempat meminta segala sesuatu. Hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Ahad. Kita diharapkan semakin bertambah iman kepada Allah, semakin rajin beribadah, selalu bersikap baik kepada orang lain, dan selalu bersikap rendah hati. Pembahasan materi di subbab kedua di materi kedua ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Ya anak-anak, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah berarti kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, sekarang kita fokus ke pembahasan tentang kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Al-Quran berasal dari kata qoro'a, artinya bacaan. Pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran, sehingga pada tanggal 17 Ramadan kita selalu memperingati sebagai peristiwa malamnya turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Urutan surat pertama dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, dan urutan surat yang terakhir dalam Al-Quran yaitu surat An-Nas. Pembahasan berikutnya yaitu tentang isi pokok Al-Quran. Dalam Al-Quran membahas tentang apa saja ya solih-solihah? Ada 5. Yang pertama tentang akidah, yaitu keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. Yang kedua masalah ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga syariah, ajaran atau peraturan yang ditetapkan Allah untuk manusia. Yang keempat muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir ada kisah-kisah mengenai nabi-nabi dan umat terdahulu. Ciri-ciri surat Makkiyah. Suratnya diawali dengan kata Ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Ayatnya pendek-pendek. Suratnya menjelaskan masalah tauhid dan keimanan. Diturunkan di kota Mekah. Ciri-ciri surat Madaniyah. 1. Suratnya diawali dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya panjang-panjang. Suratnya menjelaskan masalah ibadah dan hukum. Diturunkan di kota Madinah. Alhamdulillah solih-solihah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya, dan kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap rajin beribadah, patuh kepada orang tua, dan jangan lupa membaca Al-Quran. Tetap stay at home ya. Jangan keluar rumah jika tidak penting sekali. Jika keluar rumah harus pakai masker dan jaga kesehatan. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.